Hello guys, Assalamu alaikum. Apa kabar brother and sisters? I hope you all be fine and happy in your life. Namaste Malik Mehran. So if you are new to my channel, first of all, make sure to subscribe and press the bell icon. Today I'm going to react on it's amazing video. It's Aikin Tirbaro Hari ini Indonesia dan Malaysia bersaing begini Tirbadan Nusantara dan Putrajaya. So it's I think video about this Indonesian new capital Nusantara and the Malaysian. So I hope it's going to be interesting because the both country involved in this video. So come and let's check it out together. Indonesia dan Okay, Malaysia so sama-sama wow, check the memindahkan views pusat pemerintahannya. Nusantara. Banyak yang keliru menganggap perpindahan ibu kota Indonesia Oh, this serupa is dengan yang Nusantara, the new dilakukan Malaysia. capital. Namun, sejatinya sama sekali berbeda guys. Malaysia hanya pindah pusat pemerintahannya saja, ibu kota Malaysia tetap Wow, di Kuala this is Lumpur. masjid. Jarak Putrajaya dari Kuala Lumpur hanya 25 km, sedangkan jarak ibu kota Nusantara dari Jakarta mencapai 1.200 Yeah, km. they are transferring Jakarta Perbedaan to lainnya this kita Nusantara. bahas dua-duanya. Kota Putrajaya adalah sebuah pusat administrasi pemerintahan, pemerintah federal. Malaysia menggantikan Kuala Lumpur. Kota ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 1995 dan memiliki luas Let's 46 look km very beautiful persegi. guys. Nama Putrajaya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Okay. Putrajaya terletak sekitar 25 km dari Kuala Lumpur. Wow. Dibangun atas gagasan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, kota ini dirancang sebagai simbol kemajuan, efisiensi, dan Yeah, identitas Islam beautiful Malaysia. masjid. Kota ini bukan sekadar kumpulan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga sebuah mahakarya arsitektur yang memadukan keindahan alam dengan sentuhan modern. Saat ini ada 30 bangunan yang This is mengusung Malaysia, I konsep think. green building. Oh, it's a green building. Perjalanan menuju Putrajaya membawa kita melewati jalan-jalan lebar yang diapit oleh taman-taman hijau yang terawat rapi. Danau buatan yang luas, Danau Putrajaya, menjadi jantung kota, memantulkan bayangan bangunan-bangunan ikonik yang mengelilinginya. Masjid Putra, dengan kubah merah mudanya yang this khas, is the masjid. menjadi simbol kebanggaan It's a very Putrajaya. beautiful masjid guys. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga daya tarik wisata yang memukau dengan arsitektur Islam modernnya. Dataran Putra, sebuah alun-alun luas, menjadi pusat kegiatan budaya dan hiburan. Disinilah berbagai acara nasional dan internasional diadakan, Oh. menampilkan kekayaan budaya Malaysia yang beragam. Jembatan Putra, dengan desainnya yang megah, menghubungkan bagian-bagian kota, menawarkan pemandangan indah danau dan lanskap kota yang it's look menakjubkan. very beautiful guys. Putrajaya adalah kota yang hidup Masya dengan Allah. denyut nadi pemerintahan yang kuat, So namun amazing. tetap mempertahankan keindahan alamnya. Kota ini adalah bukti nyata Great, visi and Malaysia also check the- untuk menjadi this negara maju masjid yang view. modern, tanpa melupakan akar budayanya. Di Putrajaya terdapat sebuah danau buatan yang memiliki luas 650 hektar dan berbentuk melingkar. Danau yang memiliki kedalaman hingga 14 meter dirancang sebagai sistem pendingin alami kota sekaligus fasilitas rekreasi, memancing, olahraga air, dan transportasi air. Di Danau Putrajaya juga ada kapal wisata yang bernama Krus Tasik Putrajaya. Selain itu juga ada 4 taman yang memiliki tema berbeda. Pertama adalah Taman Wetland, lahan basah air tawar terbesar yang dibangun di daerah tropis. Ini adalah lahan basah buatan manusia pertama di Malaysia yang mencakup taman lahan basah. Taman warisan pertanian, taman edukasi dengan informasi tentang pertanian lokal, berbagai toko souvenir dan makanan, taman saujana hijau, taman yang memiliki Check the panorama beauty luas here. dan sering digunakan Amazing, guys, sebagai tempat amazing. favorit untuk berlari dan bersepeda. Dan Wow. Taman Cabaran, taman seluas This is 30 the main hektar yang street, I memiliki think. beberapa wahana olahraga ekstrem, di antaranya wall climbing, All area roads are skateboard, very dan clean area also. sepeda gunung. Tidak hanya itu, jalanan di Putrajaya juga dirancang Amazing. ramah untuk pejalan kaki dan jalur sepeda. Setiap melintasi jalan utama, selalu ada warga yang bersepeda. Seluruh area di Putrajaya juga diawasi oleh kamera pengawas dan banyak tersebar tombol darurat. Berbagai gedung pemerintahan federal Malaysia sudah pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Contohnya adalah Malaysia. Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Oh, Masya Kementerian Allah. Agama, dan Kantor Perdana Menteri.
Ketika Check the memindahkan pusat building, check the pemerintahan view dari Kuala here. Lumpur This ke masjid Putrajaya, especially. pemerintah Malaysia memberikan insentif untuk karyawan Oh pemerintah yang pindah ke wow. Putrajaya, mulai dari Look penambahan there insentif guys. gaji hingga pemberian rumah dinas. Perbadanan Amazing, Putrajaya, amazing. lembaga yang mengurus kota, mengatur semua area tempat tinggal, dibagi dalam beberapa area yang disebut dengan presin. It's Setiap look presin more memiliki beautiful than sekolah, if you bisa ditempuh view dengan berjalan check kaki the dari view of area the drone perumahan, view. Great, rumah sakit, great. masjid surau, dan infrastruktur pendukung lainnya. Saat ini jumlah penduduk di Putrajaya 300.000 orang dan pemerintah menargetkan jumlah penduduk sebanyak 360.000 orang di tahun 2025 ini. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Indonesia Yeah, this dikenal dengan Nusantara. singkatan IKN. Ibu Kota Wow, Nusantara Nusantara. pasti sudah sampai di Check telinga here Anda. the view. Sesuai dengan namanya, The drone IKN view akan here. dibangun dengan tujuan mencapai target Indonesia sebagai Look negara very maju, crazy. sesuai visi Indonesia Emas 2045. Ide pemindahan ibu kota negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republic Soekarno Indonesia. tanggal 17 Juli Oh, this is beautiful structure. This. 1957. Wow. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno This is juga a ingin bridge. menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Totally Indonesia it's mampu something membangun different ibu kota negara yang modern. and Ide advanced Soekarno technology tersebut here. tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia tahun 1964. Pada masa Orde Baru, tahun 1990, ada juga wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota Before negara it's here muncul also kembali big jungle. karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Wow, Terdapat cycle 3 opsi yang parking. muncul pada saat itu, The yaitu tetap bridges, mempertahankan roads, Jakarta buildings. sebagai ibu kota Crazy. negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi Wow. pusat pemerintahan I think it's dipindahkan ke daerah lain going to be dan membangun ibu most kota negara. beautiful capital of Pemindahan this ibu kota negara Indonesia baru serius and- digarap oleh Presiden Oh, Joko wow, Widodo. night view. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa I'm going to be dan a big dicantumkan fan dalam of this project, RPJMN especially. 2020 I'm really sampai excited when it will be finished. 2024. Alasan pemindahan ibu kota negara untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar 23.119 dolar Amerika. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari Oh, wow, middle income the trap. stadiums. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk The mencapai football visi grounds, Indonesia 2045. IKN mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur This is a very Indonesia. big project, Selama guys. ini, Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya. Pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, Oh. budaya, dan lain-lain. Yeah. Maka dari itu, dengan adanya IKN, pemerataan pembangunan seluruh Indonesia bisa teratasi dengan cepat. Ibu kota Nusantara dirancang sebagai ibu kota pertama di dunia dengan konsep Smart Forest City. Yeah, this is the Ibu smart kota masa forest depan city. Indonesia Okay. itu dibangun di atas area hutan seluas lebih dari And more 250.000 beautiful hektar, capital in the 3 world. kali lebih luas dari Jakarta, Yes, it's going to di be jantung Pulau amazing. Kalimantan. Pembangunan ibu kota Nusantara membuat Smart Future Oh. Forest City, di mana lebih dari That's have also the 75% kawasan different IKN track dipelihara for sebagai going. ruang hijau. Sedangkan 25% sisanya akan digunakan sebagai lahan pembangunan. Nusantara menggabungkan beberapa elemen termasuk digitalisasi, keberlanjutan, Amazing, guys. ketahanan, dan inklusi. The building Kota baru structures ini look bertujuan untuk mencapai so very standar bangunan crazy. ramah lingkungan, menciptakan lingkungan rendah karbon dan kondisi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi berkelanjutan. Kehadiran kota ini bertujuan untuk menggabungkan desain terbaik dalam lingkungan, Wow, teknologi, check the top dan view. industri hijau untuk menyediakan kota baru This dengan building etos kerja yang structure. elegan dan maju. Just something Istana new. Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni,
sains, dan Oh, teknologi. science and technology Perpaduan also. ketiganya selalu mewarnai Oke. keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Desain Istana Garuda akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam sebentuk pola arsitektur, dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia, dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, Very big dan buildings perbedaan there. kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian the dari street lambang lights, negara, roads. Bhinneka Tunggal Ika. Wow. Okay, guys. Amazing video, guys. Amazing. This Nusantara and Purjara from this Malaysia. The both are very beautiful, and I think it's Nusantara is going to be a more beautiful capital of this Indonesia, and also the most beautiful capital in the world, because it's a very beautiful, and the nature, technology, everything they have. So I'm really waiting for this when it will be a finish. So I hope you also enjoy the video. Don't forget to like, comment, and share on my video. Tell your thoughts in the comments. See you soon in the next video, guys. Allah Hafiz.